Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang asam kuat. Namun ada baiknya kita ingat materi pelajaran yang kemarin, yaitu kita sudah belajar antara lain tentang larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit dibagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat jika zat yang dilarutkan akan terurai, terionisasi, terdisosiasi secara sempurna. Zat yang dilarutkan semuanya akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Tidak ada lagi yang masih berbentuk seperti zat yang dilarutkan. Ini sebagai contoh, ini ada HCl ya, ini dimasukkan dalam kondisi seperti ini. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan di dalam air akan terionisasi. Nah, ini semuanya berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Ini dikatakan terurai secara sempurna. Pada tabung yang lain, sejumlah molekul CH3COOH dimasukkan ke dalamnya. Ternyata tidak semua molekul CH3COOH terurai menjadi ion. Hanya dua molekul yang terurai menjadi ion CH3COOMid dan Nah, pada larutan yang kedua ini, zat yang dilarutkan CH3COOH ini yang berubah menjadi ion positif dan ion negatif, ini hanya sebagian kecil saja. Nah, yang seperti ini dinamakan terdisosiasi secara tidak sempurna. Larutannya merupakan larutan elektrolit lemah ya. Selanjutnya, menurut teori Arrhenius, kemarin kita sudah juga bisa membedakan larutan menjadi asam, basa, dan netral. Asam jika memerahkan kertas lakmus biru, kemudian yang basa sebaliknya jika larutan itu membirukan kertas lakmus merah. Kemudian yang netral ini sifatnya adalah tetap ya, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kemudian menurut teori Arrhenius ya, asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Ini tadi contoh tadi HCl terurai menjadi H positif dan Cl negatif. Karena menghasilkan H positif, maka HCl ini dinamakan larutan asam atau zat asam. Demikian juga contoh yang kedua tadi, CH3COOH ini menghasilkan ion H positif dan ion negatif CH3COO-. Maka CH3COOH ini merupakan asam. Contoh yang lain H2S, kemudian asam sulfat. Nah, kemudian kalau kita gabungkan, ada asam, ada elektrolit kuat, maka asam kuat asam yang bagaimana? Asam kuat itu asam yang merupakan elektrolit kuat ya. Kemudian asam lemah berarti asam yang merupakan elektrolit lemah. Contohnya tadi yang termasuk asam kuat terurai secara sempurna apa tadi? HCl. Jadi HCl ini merupakan asam kuat. Contoh yang kedua adalah H2SO4. Ini juga merupakan asam kuat. Contoh yang lain HNO3 asam nitrat. Kemudian HClO4 asam perfluorat. Nah, saya rasa untuk contoh asam kuat itu saja dulu ya. Jadi kesimpulannya asam kuat apa? Asam yang merupakan elektrolit kuat. Nah, kemudian tingkat keasaman bisa diukur dengan beberapa alat ya. Misalnya kemarin yang sudah kalian amati walaupun tidak secara
detail itu menggunakan apa namanya, pH universal, kertas pH universal ya. Masih ingat yang nah yang tadi adalah yang seperti dibandingkan dengan steak tadi, steak dibandingkan dengan bar, jadi mana ya, ini. Nah ini salah satu cara mengukur pH. Kemudian cara yang lain ini dengan pH meter ya, dengan pH meter. Ini bentuknya juga bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam. Ini antara lain seperti ini ya. Minum yang saya gunakan ini ya. Oke, jika angkanya sudah stabil, itu nilai dari kadar pH air pada sampel air minum, yaitu 7,14. Nah tadi ada angkanya. Nah ini merupakan cara kedua mengukur pH. Nah secara teoritis pH sendiri itu apa ya? pH ini secara teoritis tadi hasil pengukurannya seperti itu, tapi secara teori kok ketemu 7,14, 7,6, 7,8 itu dari mana? Ini dari rumus seperti ini, yaitu pH didefinisikan sebagai pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Ini ada kurungnya, ini membacanya konsentrasi ya, konsentrasi. Kalau secara umum semua larutan itu memiliki rentang pH dari 0 sampai 14. Yang di tengah-tengah 7 ini bersifat netral. Kemudian yang kurang dari 7 merupakan larutan asam. Yang lebih dari 7 ini merupakan larutan basa. Nah sekarang kita ambil contoh untuk bagaimana menghitung pH pada larutan asam kuat. Nah kita kembali ke contoh yang pertama tadi, asam klorida. Misalnya ada asam klorida yang secara teori mula-mula kita akan membuat konsentrasinya ada 0,1 m ya. Kita masukkan sekian secara teori, nanti konsentrasinya adalah 0,1 m. Ketika mula-mula dimasukkan, ini belum ada yang berbentuk H positif, belum ada yang berbentuk Cl negatif. Nah kemudian setelah diaduk, ini akan terurai. Yang bisa terurai berapa? Yang bisa terurai adalah kalau dari 0,1 ya 0,1 itu. Karena terurai sempurna akan menghasilkan H positif sebanyak 0,1 molar. Kemudian Cl negatif ada 0,1 molar. Maka ketika sudah mencapai kesetimbangan, ini sudah tidak ada lagi yang berbentuk HCl. Semuanya sudah berbentuk H positif dan Cl negatif. H positifnya 0,1, Cl-nya 0,1 molar. Sehingga pH-nya sesuai dengan definisi tadi, maka dapat kita hitung pH-nya adalah min log konsentrasi H positif 0,1 atau 10 pangkat min 1. Kalau log masih ingat ya, log
log 100. Ini kalau lengkapnya 10 log 100. Nah, ini merupakan pangkatnya. Jadi 100 itu kalau dibuat 10, 10 pangkat 2. Nah, logaritmanya adalah angka 2-nya ini. Berarti log dari 10 pangkat min 1 adalah min 1. Min kali min adalah positif 1 ya. Jadi pH-nya 1. Kemudian kita bandingkan dengan contoh larutan asam kedua. Misalnya asam sulfat. 1 molekul asam sulfat ini akan terurai menjadi 2 ion positif hidrogen, 2 ion H positif, dan 1 ion SO4 2 negatif. Satu molekul ini akan menghasilkan 2 H positif, dan ini 1 molekul SO4 2 negatif. Berarti kalau mula 0,1 M saat akan dibuat ini belum ada yang terurai. Kemudian kalau sudah terurai, dari 0,1 M ini akan menghasilkan berapa? Kalau 1 molekul menghasilkan 2 ion H positif, berarti kalau 0,1 M akan menghasilkan 0,2 M H positif dan 0,1 M SO4 2 negatif. Sehingga pada saat setimbang, ion H positif yang dihasilkan adalah 0,2 M. Maka pH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2, bagaimana menghitungnya? Masih ingat log AB itu sama dengan log A ditambah log B. Kalau ini berarti menjadi bagaimana? Min log 2 ini jadi plus ketemu min menjadi apa? Min. Berarti min log 10 pangkat min 2 ya. Min log 10 pangkat min 2 ini ketemunya plus 2, sehingga min log 2 plus log plus 2 ya. Tapi biasanya ditulis yang positif di depan, sehingga 2 min log 2. Dari dua larutan yang sama-sama asam kuat, tapi ternyata pH-nya berbeda. Yang menyebabkan berbeda di mana? Ada yang tahu? Yang menyebabkan di angka setelah H. Tadi yang pertama setelah H angkanya 1. Nah, ini angkanya 2 ya. Kalau 3 berarti nanti di sini menjadi 0,3 M. Nah, ini namanya valensi asam. Sehingga kita secara umum akan punya rumus untuk asam kuat. Ini khusus untuk asam kuat. pH sama dengan min log A kali M. A-nya valensi, M-nya adalah molaritas. Contoh, berapakah pH larutan HNO3 0,05 M? Yang kedua H2SO4 0,05 M. Nah, diketahui sekian ya untuk A. 5 kali 10 pangkat min 2, berarti pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 2 min log 5. A-nya ini berapa? 1 ya. Kemudian untuk larutan yang kedua H2SO4, berarti A-nya bernilai 2, maka pH-nya adalah min log 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 5 berapa? 10. 10 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1. Sehingga pH-nya adalah sama dengan 1.